Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat gantungan kunci amigurumi buket bunga ya. Ini seperti ini hasilnya, bunganya bunga mawar. Ini perajutannya sangat mudah dan hasil akhir saya jadikan gantungan kunci atau back charm seperti ini. Saya merajutnya hanya menggunakan 2 warna benang saja. Ini bebas ya, opsional. Jadi teman-teman kalau mau lebih dari 2 warna silahkan. Untuk bunganya mau lebih dari 1 warna juga diperbolehkan. Jadi nanti membuat mahkota bunganya beberapa itu menggunakan warna kuning misal. Setelah itu ganti ke warna orange, lalu berganti ke warna merah gitu juga tidak masalah, bebas ya untuk pemakaian warnanya. Di sini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang mereknya gambarnya seperti ini. Kemudian saya merajut menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian silahkan disiapkan ya stitch marker dan jarum tapestry untuk membantu ini menandai dan ini untuk merapikan dan menjahit ya. Lalu gunting untuk memotong benang dan dakron untuk isian sedikit di bagian sini dan di sini. Jadi seperti ini. Nanti kita merajutnya dari bawah ke atas. Oke teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Untuk bagian bunga di sini sebelum mulai merajut kita sisakan cukup panjang sedikit ya, sekitar 5 sampai dengan 8 cm seperti ini. Baru kemudian buat slip knotnya. Lalu setelah itu kita buat awalannya adalah 53 chain. Nah, seperti ini. Silahkan dibuat dulu chainnya sampai dengan 53. Setelah selesai membuat 53 chain, kemudian kita mulai round 1 atau row 1 adalah pada chain kedua dari hook. Yang di hook ini tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, mulai dari sini kita buat 1 SC. Jadi di setiap stitch kita isi atau di setiap chain kita isi dengan 1 SC. Jadi totalnya untuk row 1 ini kita akan punya 52 stitch ya, karena kita buat 52 SC. Nah, silahkan dirajut dulu sampai dengan ujung ya. Setiap chain cukup diisi dengan 1 SC. Setelah selesai membuat 52 SC, kemudian kita putar ya rajutan kita seperti ini. Kemudian round 2 atau row 2 di sini polanya adalah membuat 1 DC, kemudian 2 chain, kemudian 1 DC di 1 stitch. Untuk DC pertama di sini punya saya diawali dengan 2 chain atau diwakili dengan 2 chain ya. Ini dihitung sebagai 1 DC pertama saya. Kemudian di sini 2 chain. Lalu 1 DC di stitch yang sama atau tetap di stitch yang pertama punya saya di sini ya. Lalu setelah itu skip 2 stitch, 1 2 ini di skip, lalu di stitch yang ketiga atau di maaf, bukan di stitch ketiga, berarti di stitch keempat ya, maksudnya yang di skip kan 1 2, lalu di stitch berikutnya. Nah, ini kita buat sesuai dengan pola 1 DC, kemudian 2 chain, kemudian 1 DC di stitch yang sama ya, atau pada satu stitch ini diisi dengan 1 DC, 2 chain, 1 DC. Kemudian setelah itu skip 2, 1 2. Lalu di stitch berikutnya ulang lagi polanya 1 DC, 2 chain dan 1 DC pada stitch yang sama. Lalu setelah itu skip 2 1 2. Lalu di stitch berikutnya sudah mengulang pola dari awal lagi. Hanya seperti itu polanya. Nanti kita ketemu di bagian ujung ya. Silahkan diteruskan dulu untuk yang ini. Nah, setelah selesai membuat bagian ininya sebanyak 17 kali begitu ya sampai di sini. Nah, ini kan nanti skip 2 stitch begitu ya. Masih ada sisa 1 stitch di paling ujung ini. Sebentar, kurang rapi punya saya benangnya. Oke, ini di paling ujung ya. Saya buat tetap 1 DC, 2 chain dan 1 DC di stitch yang sama. Jadi totalnya nanti bagian yang ini berchain space ini ada 18 ya, 17 tadi awal, kemudian satu yang di paling ujung seperti ini. Oke, lalu setelah itu kita putar ya rajutannya ini untuk row 3. Nah, di row 3 kita merajutnya adalah pada chain space ini. Nah, oke, di sini kita buat dulu slip stitch ke chain space.
Lalu pada chain space ini kita buat 2 DC. Untuk DC pertama saya diwakili dengan 2 chain, ini DC pertama, lalu berikutnya DC normal ya. Ini 2 DC, kemudian 2 chain, kemudian 2 DC di stitch atau di chain space yang sama. Nah, begini. Jadi sekarang totalnya kita akan buat sebanyak 18 kali seperti ini ya. Jadi 2 DC, 1, 2, kemudian 2 chain, kemudian 2 DC pada chain space yang sama seperti itu. Silahkan dirajut dulu hingga ujung. Setelah selesai ya, ini 18 kali pengulangannya. Kemudian kita lanjut untuk row 4. Di sini kita buat dulu, ini saya buat 2 chain ya, karena tinggi DC saya kurang lebih setinggi 2 chain ini. Kalau punya teman-teman tingginya kurang lebih 3 chain, maka silakan buat 3 chain, tapi ini saya buat 2 chain. Lalu setelah itu kita merajut di bagian chain space ini, kita isi dengan DC sebanyak 7. 1, 2, 3, kemudian ini 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita buat 1 SC di sela-sela antara, ini kan ada 2 DC, ini ada 2 DC. Nah, di sela-sela ini ya, seperti ini. Kemudian lanjut di chain space ini kita isi dengan DC sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Lalu setelah itu 1 SC di sini di sela-sela ini. Begini, lanjut. Hanya membuat polanya seperti ini ya, 7 DC pada chain space, kemudian 1 SC di sela-sela antara 2 DC dan 2 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian ini di sela-selanya SC begini. Silahkan diteruskan dulu hingga ujung. Setelah selesai sampai di ujung bagian sini, lalu ini kan di akhir, karena ini tadi awalnya dari bagian ini adalah 1 DC, yang pertama adalah 2 chain punya saya ya. Jadi kita akan buat slip stitch ke chain kedua atau di DC pertama. Punya teman-teman kalau pakai 3 chain berarti di chain yang ketiga begitu ya. Seperti ini mengakhirinya. Kemudian kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Lalu kalau teman-teman nanti bagian bunga ini untuk dijahit ya, ini kan bagian ini akan digulung. Jadi kita butuh sebagian utas atau helai benang ini saya sisakan cukup panjang ya, lebih dari 20 cm begitu ya, sekitar 25 cm. Kemudian ini akan kita gulung. Posisi right side-nya di sini, wrong side-nya di sini. Bebas ya, mau right side-nya yang di bagian dalam seperti ini, atau mau wrong side-nya yang di dalam. Tidak masalah. Jadi cuman bedanya nanti bagian ini, nah tampilannya seperti ini kalau wrong side yang di dalam, tapi kalau right side yang di dalam tampilannya seperti ini. Jadi dicoba-coba sendiri ya teman-teman, suka tampilannya yang bagaimana, apakah agak menutup seperti ini hasilnya ya, mawarnya seperti ini, atau mawarnya yang terbuka. Nah ini punya saya pakai yang wrong side-nya di dalam, jadi ini lebih kelihatan lebih mekar gitu ya kalau wrong side-nya yang di dalam. Seperti ini. Kemudian setelah itu kalau ini sudah, ini saya tarik dikit ya supaya bagian yang tengah agak turun gitu. Oke, kalau sudah ini akan saya jahit. Ini akan yang awal, ini digunakan untuk menjahit ke bagian ini. Bebas aja sebenarnya teman-teman ya untuk menjahitnya, yang penting
bentuknya itu enggak banyak berubah. Nah, ini. Terus dijahit ini supaya enggak terbuka, jadi bagian ini akan saya jahit beberapa kali gitu ya, supaya bagian ini apa istilahnya ya, terikat lah di bagian ini gitu, nggak mudah terbuka. Lalu nanti ekor benang yang satu lagi akan dijahitkan. Nah, ini menembus dari sisi ini ke sisi ini, dari sini ke sini begitu ya, supaya ini bentuknya juga nggak berubah gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada patokan khusus ke arah mana, yang penting ini terjahit. Seperti ini, dari situ ke sana, dari sana ke sini gitu ya. Jadi beberapa kali. Nah, harapannya ini enggak terlepas, bentuknya juga tetap seperti ini. Oke, kalau sudah, nanti ini ekor-ekor benang silahkan dirapikan, hasil bunganya seperti ini. Kita awali dengan magic ring, kemudian round 1 kita akan buat 12 DC di dalam magic ring ini. Untuk DC pertama di sini akan saya buat modifikasi atau diwakili dengan membuat 1 SC terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita akan masukkan hakband di tegakan dari SC ini. Ya, setelah membuat 1 SC langsung kita masukkan hakband ke tegakan ini. Seperti ini. Lalu kita kait benang. Sekarang di hakband ada 2 loop, kita kait benang dan melewati kedua loop ini. Nah, ini adalah 1 DC kita yang pertama. Ini hanya dilakukan untuk DC yang pertama saja. Berikutnya kita akan buat DC normal ya. Berarti berikutnya dilanjutkan dengan membuat 11 DC. Jadi total nanti di dalam magic ring ini kita ada 12 DC. Silahkan dibuat dulu, ini saya baru buat 1, 2, 3, 4, masih kurang 8. Setelah totalnya ada 12 DC, ini kita tarik ekor benang sehingga bagian ini menjadi lebih kecil atau lebih rapat. Tarik ya, kalau bisa benar-benar tertutup. Kalau nanti melengkung gimana? Nggak apa-apa, karena memang akan dibuat melengkung ya. Jadi nggak apa-apa, walaupun ini nanti nggak flat, tidak masalah ya. Ini kalau bisa ditarik benar-benar supaya bagian lubang ini nggak mengecil. Oke, setelah itu kita buat slip stitch ke DC pertama sini. Nah, seperti ini untuk round 1. Round 2 kita buat pengulangan 1 DC kemudian DC increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 18 stitch. Untuk DC yang pertama sama seperti sebelumnya, tapi di sini diawali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita buat sebentar. Nah, kita buat 1 SC. Ini ekor benang boleh diikutsertakan di belakang ya teman-teman. Ini hanya untuk DC yang pertama saja ya, 1 SC seperti ini. Kemudian kita masukkan hakband di loop tegakan dari SC, lalu kait benang melewati. Nah, seperti ini, lalu kait benang. Oke, ini adalah DC yang pertama. Kemudian di stitch berikutnya kita isi langsung di dalam 1 stitch kita buat 2 DC ya. Kita buat DC increase ini. Nah, ini pengulangan pertama sudah. Lakukan lagi di stitch berikutnya, berarti hanya 1 DC. Lalu di stitch berikutnya lagi DC increase. Seperti ini, lakukan berulang ya. Ini baru 2 kali pengulangan, masih kurang 4 kali lagi. Sesampainya di akhir round kita akan buat slip stitch ke DC pertama kita di sini dan pastikan jumlah stitchnya adalah
18. Kemudian round 3 kita buat 18 DC. Jadi di sini kita buat dulu satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu sama seperti sebelumnya untuk DC pertama dibuat modifikasi dari 1 SC seperti ini, lalu masukkan hakpen di loop, tegakkan dari SC, lalu kait benang seperti ini, pasang stitch marker untuk menandai DC pertama. Lalu di setiap stitch berikutnya cukup diisi dengan 1 DC. Jadi di round 3 ini jumlah stitchnya tetap 18 ya, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, silahkan dirajut dulu round 3. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke DC pertama kita untuk mengakhiri round 3 ini. Lalu round 4 di sini kita akan buat satu chain dulu, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu pengulangan 1 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi ini 1 SC, udah ya, saya tandai dengan stitch marker. Kemudian kita buat decrease atau SC two together. Jadi 2 stitch ini ya. Nah, di sini dan di sini ini akan dijadikan satu. Mungkin di layar video sedikit silau ya, karena memang warnanya putih dan terkena cahaya lampu. Jadi ini caranya, kita masuk hanya di loop yang depan saja atau front loop dari 2 stitch yang berdekatan ini dan ini. Di sini langsung masuk ke front loop sebelahnya ya, seperti ini. Lalu kait benang melewati kedua front loop tadi seperti ini, lalu kait benang. Oke, ini adalah pengulangan pertama, kita lakukan sekali lagi bersama-sama. 1 SC. Kemudian di stitch berikutnya, 2 stitch berikutnya ini langsung kita masukkan hakpen di front loop, lalu geser ke sebelahnya juga di front loop, lalu kait benang melewati kedua front loop tadi seperti ini, kemudian kait benang seperti ini ya caranya. Ini baru 2 kali pengulangan, silahkan dilanjutkan 4 kali lagi. Setelah selesai 6 kali pengulangan, kita akan akhiri round 4 ini dengan membuat slip stitch ke SC pertama seperti ini. Kemudian sebelum lanjut, kita akan isi dengan dakron ya bagian ini. Silahkan isi bagian ini sampai dengan penuh ya, karena nanti berikutnya ini akan semakin mengecil nanti, supaya lebih nyaman diisinya ketika ini masih lumayan terbuka lebar. Nah, sekarang di round 5 kita akan buat 6 decrease. Jadi di setiap stitch, maaf, bukan di setiap stitch ya, tapi di tiap 2 stitch akan dilakukan decrease. Dibuat decrease-nya 6 kali berturut-turut. Buat dulu satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu masukkan hakpen. Di stitch dimana tadi membuat slip stitch mungkin agak sulit, bisa dibantu menggunakan jarum ya untuk memperlebar bagian yang ini. Begini, langsung ke stitch berikutnya. Begini, lalu kait benang. Nah, ini adalah decrease pertama kita. Lakukan lagi decrease yang kedua. Nanti kalau dirasa masih kurang dakronnya, bisa segera diisi ya teman-teman, supaya tidak kalau kurang isian itu hasilnya juga nggak bagus ya. Oke, silahkan dilanjutkan dulu membuat decrease-nya. Setelah selesai membuat 6 kali decrease, kita buat slip stitch ke decrease pertama atau SC pertama di sini ya. Nah, seperti ini hasilnya untuk yang bagian bawah dari pegangan buket. Round 6. Di sini perajutannya teman-teman nanti selanjutnya ya, itu bisa pakai slip stitch ataupun tanpa slip stitch ya. Kalau nggak mau slip stitch tapi langsung memutar aja juga boleh, silahkan. Jadi di sini saya akan buat satu chain terlebih dahulu, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di round 6 ini kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch dilakukan increase atau membuat 2 SC langsung di satu stitchnya. Ini. Jadi teruskan dulu. Di stitch berikutnya juga langsung diisi dengan 2 SC. Gini ya. Silahkan diteruskan. Nah, berikutnya di sini saya tidak buat slip stitch ya teman-teman, saya akan continuous round aja. Jadi langsung merajut di stitch pertama tanpa harus membuat
slip stitch. Nah, di sini berikutnya saya akan buat pengulangan 1 SC. Jadi stitch yang pertama ini diisi langsung dengan 1 SC. Kemudian di stitch berikutnya adalah increase. Pola ini diulang 6 kali, jadi di akhir dari round ini ada 18 stitch. Seperti ini, 1 SC kemudian increase, diulang lagi di sebelahnya 1 SC dulu, lalu di sebelahnya increase, begitu ya. Silahkan diteruskan dulu perajutannya hingga akhir round, nanti kita punya 18 stitch. Lanjut round 8, kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase. Jadi buat dulu 1 SC di stitch pertama, lalu 1 SC lagi di stitch berikutnya, lalu 2 SC langsung di dalam 1 stitch berikutnya. Gini ya, jadi 2 SC, 1 lagi, kemudian di stitch berikutnya langsung diisi 2. Ini baru 2 kali pengulangan, masih kurang 4 kali lagi. Setelah 6 kali pengulangan, di akhir round pastikan jumlahnya adalah 24 stitch. Lalu round 9 kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 9 kita punya 30 stitch. Ini baru buat 2 SC, lalu ini SC yang ketiga, lalu di stitch berikutnya adalah increase, begitu ya. Silahkan diulang 5 kali lagi dan pastikan nanti jumlah stitch di akhir dari round 9 ada 30 stitch. Berikutnya round 10 sampai dengan round 14 kita buat 30 SC di setiap round. Jadi di 5 round ini dari round 10, 11, 12, 13 dan 14 ya. Jadi di setiap stitchnya diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu, kita ketemu nanti setelah selesai sampai dengan round 14. Setelah selesai sampai dengan round 14, sekarang untuk round 15 kita akan merajut di setiap stitchnya itu gonta-ganti ya teman-teman. Ada yang di back loop, ada yang di front loop, begitu. Jadi di sini untuk round 15 kita buat 3 DCFL di 1 stitch ya. Jadi 3 DC di front loop, di 1 stitch ini diisi dengan 3 DC, merajutnya hanya di front loop saja. Jadi untuk DC yang pertama saya akan wakili dengan membuat 1 SC seperti ini. Kemudian saya masukkan hakpen, ditegakkan dari SC tersebut, lalu kait benang seperti ini, lalu kait benang. Nah, 1 DC yang pertama sudah terbentuk ya. Lalu dilanjutkan dengan 2 DC normal di stitch atau di loop yang sama. Ini di front loop dulu ya, di front loop. Ini seperti ini. Lalu berikutnya 3 DC BL di 1 stitch ya. Jadi 3 DC sekarang di loop yang belakang. Nah, 1 2 3. Begini terus ya. Lanjutkan lagi, berikutnya berarti di front loop. Kalau dirajut seperti ini nanti bentuknya akan apa ya, bagus gitu ya, lekuk-lekuknya. Kalau semuanya dirajut di 2 loop bisa, cuman sepertinya bentuknya kurang apa ya, kurang berbaris rapi gitu. nggak seperti ini gitu ya. Tapi nggak masalah sih kalau teman-teman merasa lebih mudah membuat 3 DC di 1 stitch tanpa harus front loop, back loop, front loop, back loop, ya nggak masalah sebenarnya ya. Oke aja. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi silahkan dirajut ini hingga akhir round. Kalau bagian ini mau ganti warna silahkan, tidak ganti warna seperti saya juga silahkan, menyesuaikan saja dengan ketersediaan benang. Oke, kita ketemu nanti setelah selesai sampai di akhir round untuk bagian ini ya, bagian hiasan pinggiran dari pegangan buketnya ini. Sebelum benar-benar sampai di akhir gini ya, kalau punya teman-teman mau dijadikan gantungan kunci seperti saya atau back charm ini, maka saya akan ikut sertakan ini ringnya, nah begini. Lalu setelah itu kita lanjut merajut seperti biasa. Untuk membuat DC lewatkan 2 dulu. Nah begini, lalu kait benang melewati semuanya ini.
Nah, jadi dengan di sini nanti ringnya sudah ada di tengah-tengah. Nah, dia sudah di situ ya posisinya. Gini. Jadi tinggal dilanjutkan merajutnya. Nanti sesampainya di akhir round ini tinggal buat slip stitch ke DJ pertama atau yang ditandai dengan stitch marker. Oke, silahkan dirajut. Nah, ini punya saya sudah selesai buat slip stitch ke DC pertama. Kemudian saya akan potong benang. Ini disisakan cukup panjang karena nanti akan digunakan untuk menjahit dengan bunga yang sudah kita buat gitu ya. Nah, setelah lepas, tadi setelah slip stitch saya tidak buat satu chain ya teman-teman, langsung potong benang aja. Lalu ini diarahkan ke belakang. Lalu setelah itu ini akan saya selipkan ke bawah sampai dengan ke bagian yang ini apa namanya round SC yang terakhir ya, bukan yang bagian DC-DC. Nah, sampai ke situlah pokoknya, sampai ke bagian yang pergantian atau peralihan. Nah, dari sampai sini ya. Ini nanti saat penjahitan menjahitnya adalah pada stitch atau loop yang tersisa saja. Ini kan ada yang kita rajut di back loop, ada yang di front loop ya. Ketika di front loop, nah berarti ada back loop yang tidak terrajut. Disitulah nanti yang akan kita gunakan untuk menjahit bagian ini. Karena bagian bunga ini pendek ya, bagian sininya, otomatis bagian dalam ini masih kosong, jadi bisa diisi. Pengisian dakronnya ini mungkin tidak bisa sampai terlalu penuh sekali ya teman-teman, cukup bagian sampai pertengahan karena nanti yang atas akan diisi dengan bunganya seperti ini ya. Jadi supaya bagian ini lebih padat aja sih tadi itu dakronnya ya, supaya enggak kopong atau kosong ya. Oke, lalu setelah itu menjahitnya sebenarnya tidak ada patokan khusus, yang penting terjahit rapat dan kuat sih ya, harapannya begitu. Kita cek ke bawah ini, kita cari yang ada loopnya. Nah seperti ini kita arahkan, kemudian kita ini ditekan ya untuk ngepaskan posisinya. Oke, seperti ini. Lalu jahitnya ke sedikit bagian bunganya ya. Nah setelah itu kita lanjut ke loop berikutnya. Kalau ini front loop berarti yang sini back loop tidak bisa, berarti yang sebelah sini ini ada yang front loop yang dipakai, maksudnya yang front loop untuk 3DC, berarti kan back loopnya dia itu bebas atau free atau tidak terajut kan, jadi itu bisa dipakai. Gini sambil ditekan. Nanti kalau sambil perajutan sambil dicek ya teman-teman, apakah butuh tambahan dakron atau tidak. Kalau butuh bisa segera diisi ketika sebelum benar-benar terjahit ya, seperti itu. Silahkan diteruskan menjahitnya sampai dengan akhir dan juga cek-cek dakronnya tadi isiannya kurang atau tidak. Setelah terjahit ya semuanya, kemudian untuk ekor benang ini kita sembunyikan dengan cara dikeluar masukkan bebas aja ke arah mana saja seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi gitu ya, dikeluarkan ke arah yang lain gitu, acak aja. Nanti kalau ini agak ketarik bisa diperbaiki bentuknya. Kemudian setelah dirasa cukup, bisa potong benang atau sembunyikan ya, tarik ke dalam. Nah misal seperti ini, berarti ini didorong ke dalam begini bisa ya, atau ditarik begini. Nah atau potong aja juga nggak masalah. Nah sudah selesai. Berikutnya kita akan buat
tali ya dari chain ini, buat aja, jumlahnya bebas. Ini saya buat 70 chain, lalu saya cobakan dulu ya untuk ngecek apakah terlalu panjang ataukah kurang panjang gitu. Nanti kalau kurang panjang berarti bisa ditambah, kalau terlalu panjang bisa diurai ya beberapa chain. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah cukup ya 70 chain untuk punya saya. Jadi ini sudah nggak perlu ditambah atau dikurangi. Chain terakhir ini ya, chain ke-70, potong benang seperti ini. Lalu ujungnya ini tinggal dikurangi atau dirapihkan lagi. Dan seperti inilah hasil rajutan kita kali ini, buket bunga mawar ya. Sangat mudah merajutnya, pakai 2 warna aja punya saya. Kalau mau lebih juga nggak masalah, pakai macam-macam bunganya, warnanya ya. It's okay. Mau tadi beberapa mahkota ini pakai lebih tua, kemudian berikutnya ganti dengan lebih muda lagi, atau mau ganti warna-warni ya, dari mulai kuning, orange ke merah gitu juga boleh, bebas dikreasikan. Nah, hasilnya seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutannya bersama saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Selamat berkarya semuanya.